Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi, polisi menyapa. Pada sore hari ini kita mendatangi beliau dari BPBD, guru saya, guru saya Pak Ki. Sore ini kita ditemani Pak Ki di area Curah Koboan Kalilanang. Nggih, Pak Ki. Kita belum tahu sampai saat ini seperti apa situasinya. Untuk itu kita mencoba bertanya langsung ke beliau. Pak Ki mungkin bisa memperkenalkan diri. Baik, ya. Saya Sugiono, petugas pos mantau di BD Kabupaten Lumajang yang ada di Curah Koboan, di tepi sungai Besuk Lengkong atau Besuk Lanang. Demikian perkenalan saya. Terima kasih Mas Eko. Oke, Pak Ki, untuk situasi saat ini kalau dilihat dari cuaca, apakah memang sering banjir di area Kalilanang maupun Besuk Koboan? Ya, memang betul. Kalau akhir-akhir ini, khususnya bulan Januari, Februari, dan pertengahan Maret itu intensitas hujan sangat tinggi. Sehingga berdampak timbulnya getaran banjir dan mengakibatkan banjir yang melalui dua besuk ini, yaitu Besuk Lengkong dan Besuk Koboan. Terakhir rekaman banjir itu sampai melebihi takaran atau over skala. Jadi getaran sampai 45. Jadi sudah melebihi over skala sehingga kedatangan air sangat besar. Namun tidak akan berdampak pada pemukiman di sekitar Curah Koboan dan sekitarnya. Nah, saya barusan mendengar gerutu gemuruh itu semacam petir atau seperti apa? Nah, itu baru saja adalah suatu letusan atau erupsi kecil yang dikeluarkan dari Gunung Semeru. Di antaranya adalah termasuk letusan, lemparan bom material, hembusan dan guguran awan panas itu adalah erupsi. Dan ini terjadi setiap 10 sampai 20 menit sekali. Kalaupun tidak terjadi berarti kita yang harus waspada. Jadi memang harus keluar gas yang ada di perut gunungnya. Nah, itu kalau yang lain merasa kaget adanya letusan begitu. Nah, ini harus terjadi. Kalau enggak malah bahaya sekali. Ibarat kebelet udun. Ya, ibarat udun itu kalau enggak lobang, nggak keluar, sedikit-sedikit meletus. Nah, dampaknya luar biasa. Maka kalau sering-sering terjadi seperti itu 10-20 menit malah itu baik karena sirkulasi udaranya mungkin bisa terus sehingga membuat gas yang ada yang di perutnya itu keluar. Tidak terjadi ngempet gitu. Kalau Jawa ini ngempet, kalau ibaratnya kita sakit perut kalau enggak ngempet pelayan. Jadi 1 kali 24 jam kalau normal itu adalah 72 kali aktivitas gunung berapi. Bisa kegempaan vulkanik, bisa hembusan, bisa guguran awan panas maupun letusan atau lemparan bom material yang seperti baru saja itu. Itu terhitung 72 kali. Itu sudah normal. Dan kalau sudah ada yang letusan artinya ada yang dikeluarkan dan dikeluarkan terus dikena air hujan, pada air hujannya ya, itu membawa berkah bagi orang-orang Lumajang seperti ini. Berkah bagi Lumajang. Ya. Ini berkah bagi Lumajang. Jadi berkah ini jangan dijadikan carut marut di bawah sana. Berkah ini seharusnya bisa bermanfaat bagi masyarakat Lumajang khususnya dan bisa manfaat juga bagi seluruh pembangunan di Indonesia. Nah, ini mudah-mudahan keberkahan ini bagi masyarakat Lumajang bisa dimaksimalkan lagi. Pak Bupati kemarin ada unjuk rasa juga menekankan terkait dengan jalan yang dilalui truk. Kalau bisa jalan masyarakat, jalan perumahan yang di rumah-rumah nggak boleh ada truk tambang. Nah, ini salah satu upaya pemerintah agar supaya masyarakat juga menikmati jalannya enak dan jalur tambang dicarikan jalan lain. Mungkin seperti itu upayanya Bupati kemarin seperti itu. Mudah-mudahan ini juga bisa disambut oleh satuan yang mungkin di atas, Pak Bupati. Dan
kalau seandainya ini sampai terjadi air meluap, pasti jalan yang menuju arah Malang terputus. Ya, terputus. Langkah-langkahnya dari yang pertama, setelah kita mengetahui bahwa skala getaran banjir itu besar, kita segera 1 menit setelah itu kita melakukan pandangan atau peninjauan bahwa memang akan terjadi besar, maka kedua sisi jalan baik dari arah Pronojiwo maupun dari arah Lumajang atau Candipuro kita tutup. Itu dengan kegiatan terpadu baik TNI, Polri maupun pejabat sipil lain termasuk relawan yang ada di sekitar sini. Jadi kita sudah berkolaborasi ya bersama-sama bahwa salah satunya akses jalan untuk meningkatkan roda ekonomi di sekitar Lumajang ini ya, satu-satunya jalan akses ini jembatan atau jalan lintas atau darurat sifatnya, bukan permanen. Walaupun pada dasarnya awal ini sebelum ada Indonesia Merdeka, jalan ini adalah jalan nasional. Ini jalan Belanda. Jalan nasional. Ya, ini lewat atas ini. Oh. Ini jalan Belanda. Nah, kita nggak tahu kalau di sini jalur. Jadi turun. Nah ini bukan jalan yang di Piket Nol atau di Jembatan Perak. Jalan ini ya lewat Poncosumo, masuk Curakoboan dan Besukoboan. Ya jalur ini. Ini. Ya, jadi di peta teritori atau peta topografi jalan ini jalan nasional. Cuma karena belum ada pelimpahan atau bagaimana, ya mohon mungkin bagi yang mendengar pemerintah daerah, provinsi atau pusat ya harusnya kalau memang bukan jalan nasional ya segera kasihkan Pemda supaya ada pembangunan infrastrukturnya yang bagus. Nah, seandainya pembangunan jalan yang di jembatan antara mana yang putus Jembatan Perak tadi sama membangun jalan ini. Kayaknya itu sebetulnya lebih dekat di sini. Sini. Ini dari sini sekitar 1 kilo itu ada penyempitan sungai ini dari 2 sungai, Sungai Besuk Lengkong dan Besuk Koboan ini menyatu jadi satu. Itu lebih dekat, bentangan kalau tidak salah tidak sampai 200 meter. 200 meter. Daripada di sana tinggi dan ini tingginya udah bagus itu lewat Gumuk Mas. Itu Gumuk Mas. Gunung Gumuk Mas itu gunung yang di Piket Nol. Yang jalurnya lebih pendek. Dan tidak ada risiko longsor. Nah, ini risikonya ini Belanda dulu pandai membuat jalan seperti itu. Nah, ini yang mungkin belum terekspos apa bagaimana ya? Belum. Saya dulu pernah survei untuk jembatan gantung. Ada teman katanya dari Swedia akan bantu. Saya ambilkan di sana bentangannya terlalu panjang Pak 150. Bukan enak kan bisa didekatkan. Kita di atas dam bendungan itu panjangannya di situ. Mintanya 100 meter. Berarti kan dia ngukur secara menggunakan alat teodolit ya ngomong 150 kan 150 lebih panjang pendek di sana. Nah, lebih pendek ini. Lebih pendek. Kalaupun ditinggikan juga bagus artinya awan panas selama ini tidak pernah sampai setinggi di sini APG-nya. Ya, mungkin ini bisa didengar oleh pemerintah bahwa ini salah satu akses jalan yang nantinya kalau memang dipertimbangkan jalur alternatif atau bisa dijadikan jalur utama karena memang jalur utama dulu adalah melewati ini jalur nasional dan di situ juga ada tempat yang menyempit seperti itu yang bisa digunakan jembatan daripada membangun jembatan yang di sana terlalu jauh dan itu jauh dari longsor. Nah, kalau seperti yang sekarang Piket ini Nol. yang ada Piket Nol, jalurnya meliku-liku dan sering longsor. KM 52, 57 di KM 60 atau bahkan berapa itu saya juga lupa ya. Sering terjadi longsor. Nah, ini sebenarnya bagus. Mungkin bisa dijadikan wacana juga dari pemerintah daerah atau provinsi untuk membangun jalan yang mungkin dulu pernah disurvei oleh orang luar dari PU juga. Dari PU juga. Dari PU pemerintah kabupaten saya ditunjuk waktu itu bersama SAR Kabupaten Lumajang. Itu lebih singkat. Kalau nggak salah perjalanan artinya juga singkat. Waktunya selisih 30 jaraknya menit lebih dari 12 kilo. 12 kilo. Ya. Kalau 12 kilo pendek, sekitar 30 menit. Nah, kalau jalur macet lewat Piket Nol itu 1 jam lewat sini mungkin 15 menit. Oh. 34 menit.
Ya. 35 Kenapa menit. dia belok-belok kan ini lempeng lurus saja. Kan. Lurus. Ini tawaran menarik sebenarnya yang harus Sebetulnya dilirik kalau- oleh pemerintah. Kalau kita ikuti jalur Pemerintah yang dulu. ya, pemerintahan penjajahan Zaman ini Belanda. jalannya ini jelas aman, melintas bukit ini dari ini ke panjangan jembatan ke sana lebih bagus. Ini Lebih juga bagus. ada jembatan, Terus nggak rawan longsor. enggak rawan Nah. longsor. Ya, namanya ancaman gunung berapi di mana-mana. Ya. Bisa ke sana pun sama. Di mana-mana, Pak. Jembatan Perak Jembatan kan gitu sama. kena juga. Tapi ya, ini salah satu upaya kan untuk mencari solusi juga buat pemerintah. Ada tempat lain yang sangat efektif sebenarnya untuk jembatan. Mudah-mudahan juga bisa Kalaupun didengar kita oleh beliau. membangun 30 tahun kemudian hancur itu sudah wajar. Jembatan Perak itu yang lama itu kan 30 tahun. 30 tahun. Baru hancur ini kan udah Iya. wajar. Mungkin adik-adik Yang lama anak itu kita ya? belum lahir Yang masih ya? Om saya itu masih pangkat jasan 2 gitu. Yang Dinas di Malang. nekong gitu. gini Iya, yang ada itu. tembok batu. Baru pindah ke Malang ya lewat sini baru dibangun. Belum selesai. Terus jadi awan panas tahun 94 itu. Mungkin seperti itu. Ini caranya juga sudah mulai Mendekati Mendekati. ya 15 menit lagi. 15 menit lagi. Alhamdulillah cuaca bagus cuma gunungnya enggak kelihatan. Gunungnya nggak kelihatan. Ya, hanya Kita nggak kabut. bisa lihat gunung, Iya. teman-teman. Ya, gunungnya tertutup awan. Mudah-mudahan next time kita kesini lagi, mudah-mudahan ada perubahan rencana membangun jembatan yang di jembatan Perak bisa dibangun di area sini, dan infrastruktur sebenarnya masih ada bekas jalan, masih tinggal ada. memperlebar saja. Sama saja sebenarnya di Jana juga perlu pelebaran Pelebaran. jalan. Nah. Untuk biaya kemungkinan kalau di sini mungkin lebih hemat ya, tidak Kemungkinan melewati tebing-tebing. relatif lah aman, hemat, lebih mahal ya relatif. Tergantung mau buat konstruksinya bagaimana. Dan juga mungkin masyarakat juga diuntungkan Nah. dari segi waktu, terus Ya. jarak yang ditempuh Ya juga. kalau bisa ya dua-duanya dibangun. Jadi kalau di sana longsor sini Ada bisa kesempatan lagi. lewat. Mudah-mudahan seperti itu. Semua akses jalan Jadi bisa ada lewat. tiga jalur ya, Seko, yang di lintas selatan, yang di pinggir pantai. Ya pantai dulu tahun 2002 saya yang survei mulai dari Pasirian, Kaligede sampai Tempur-Sari. Itu sudah terrealisasi, sudah bagus karena yang mengerjakan waktu itu membelokkan arah sehingga masuk pinggir pantai. Lah, blas lah. Seandainya lewat atas sesuai survei saya. Insya Allah sampai sekarang masih bagus. Terus Yang ada aspal cor-coran itu, Pak? Iya, itu. Kalau nanti lintas tengah, Iya. ya di lewat tiket nol itu bisa berjalan, ya, itu bisa dilalui. Tapi orang lewat bawah, selisihnya kan 48 kilo. Iya. Ya kalau ke Lumajang lewat Tempur-Sari ya lah ini. Wow. Tapi turun dari Pronojiwo ke Tempur-Sari, dari Pasirian Lumajang sih cuma 18. Pasirian ke Tempur-Sari cuma 18 kilo. 18 kilo. Lebih pendek. Tapi kalau lewat sini ya, diuntungkan lagi secara ekonomis, pengguna diuntungkan. Terus ancamannya ya hanya satu, gunung berapi. Kalau banjir dan ini kan kalau ada konstruksi jembatan yang bagus, insya Allah. Mungkin seperti itu teman-teman informasi yang kita dapatkan hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Pengetahuan saya, pengetahuan teman-teman mungkin, dan mungkin juga didengar oleh pemerintah bahwa ada alternatif jalur tembusan yang bisa bermanfaat, barangkali dipikirkan untuk pembangunan. Pertama menguntungkan bagi pengerjaan juga, termasuk masyarakat, jarak yang ditempuh tidak terlalu jauh dan waktu juga yang ditempuh tidak terlalu lama. Jalur zaman Belanda yang harus kita gugah kembali dan diaktifkan kembali. Mungkin seperti itu. Terima kasih waktu yang diberikan Pak Ki di sela-sela kesibukan panjenengan membuat tandon air untuk tempat base camp ya. Dan masyarakat yang di sana ini membuat tandon air, airnya juga sejuk di sini.
Mudah-mudahan itu yang bisa bermanfaat bagi masyarakat. Terima kasih Bapak. Saya akhiri pertemuan kali ini. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita semuanya dan Allah memberi ketekan hati kepada para pemimpin yang ada di sana untuk mensurvei lagi tempat yang lumayan menarik sebenarnya dari segi keuntungan untuk masyarakat maupun pemerintah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Salam presisi, polisi menyapa.